Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yunita. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Palopo. Saya akan menjelaskan tentang materi yaitu sumber daya dikelola oleh manajer. Kegiatan manajer sangat diperlukan perusahaan untuk mengkoordinasikan, mengelola sumber daya organisasi yang menunjung tujuan hasil akhir suatu perusahaan agar secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dari pengelolaan sumber ekonomi itu sendiri, yang pertama, market standing. Manajer akan berupaya mengolah sumber daya organisasi perusahaan dengan sedemikian rupa sehingga produk yang mereka hasilkan itu dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, inovasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri untuk mengelola suatu ide usaha yang mereka miliki agar menjadi sebuah kenyataan. Yang ketiga, physical and financial resource adalah salah satu sumber keunggulan bersaing perusahaan adalah dua, kepemimpinan dan biaya. Yang keempat, profitability. Perusahaan melakukan pengelolaan sumber daya organisasi dengan tujuan agar mendapatkan profit ataupun keuntungan. Yang kelima, yaitu manager performance and development. Untuk mendapat pengelolaan perusahaan yang baik, manajer perlu melakukan berbagai kemampuan dan skill dan keahlian yang berkaitan dengan profesinya. Yang keenam, worker performance and attitude. Satu hal yang penting yang harus diketahui oleh perusahaan selain masalah kinerja karyawan dan sikap para karyawan terhadap pekerjaan dan juga perusahaan. Yang ketujuh, public responsibility. Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka pelaksanaan usaha harus memiliki tanggung jawab sosial. Keunggulan bersaing perusahaan. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan lain apabila perusahaan memiliki profitabilitas yang lebih besar dibanding dengan profitabilitas rata-rata pesaing dalam suatu industri. Yang kedua adalah perusahaan mampu mempertahankan profitabilitas di atas rata-rata profitabilitas industri selama bertahun-tahun. Yang ketiga, keunggulan bersaing perusahaan bersumber dari hal yaitu kepentingan dan biaya. Aset berwujud adalah aset yang bersumber daya yang memiliki perusahaan yang dapat dilihat secara kasat mata. Contohnya, dan aset yang tidak berwujud adalah aset yang tidak bisa dilihat perusahaan secara kasat mata. Contohnya, dan adapun yang terakhir yaitu sumber daya organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah human rights atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus memiliki yang pertama, kemampuan karyawan, dua, kemampuan sistem informasi, dan yang ketiga adalah direktur organisasi. Yang kedua adalah keuangan atau money ataupun capital, yaitu harus memiliki yang pertama, modal awal, yang kedua adalah pengelolaan keuangan. Yang ketiga, bahan baku produksi ataupun materials. Bahan baku produksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan nilai suatu produk. Bila perusahaan dapat memperoleh bahan baku yang berkualitas yang sama dengan pesaing, tetapi dengan harga yang lebih murah daripada pesaing, perusahaan berpeluang lebih besar untuk memperoleh keunggulan bersaing dibandingkan pesaing. Yang keempat, mesin dan peralatan atau machineries and equipment. Mesin berproduksi tinggi akan mengakibatkan biaya per unit lebih kecil. Yang kelima adalah teknologi. Teknologi merupakan pemicu terjadinya perubahan dan teknologi baru dapat mengubah peta persaingan usaha kepada suatu wilayah persaingan yang sama sekali baru. Yang keenam, pasar ataupun market. Kelangsungan hidup perusahaan akan terus berjalan selama produknya diterima oleh pasar. Nah, dengan demikian, perusahaan harus menawarkan produk yang benar-benar disukai dan dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang ketujuh, informasi. Perusahaan saat ini harus berupaya mengelola dan memperdayakan informasi untuk membangun suatu peluang dan saking menguntungkan dengan pelanggan yang potensial. Itulah materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.